Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sipok TV. Saat ini kita bersama pengamat politik Dr. Anus Bagindo Togar Butar-Butar. Selamat sore Bang Bagindo. Selamat sore Pak Iya, Hafiz. iya Bang Bagindo. Kalau perkembangan politik di Kota Palembang saat ini kan ada itu Ibu Wawako, Ibu Fitrianti Agustinda yang selama ini juga menjabat bendahara DPC Kota. PDI Perjuangan Kota Palembang, yang dikabarkan juga dia sudah mengajukan resign dari baik itu jabatan sebagai bendahara maupun sebagai kader PDI Perjuangan. Dan dikabarkan pula bahwa Ibu Fitri yang biasa kita sebut Ibu Pinda ini itu hijrah ke Partai Nasdem dan juga digadang-gadang bakal merebut kursi untuk menjadi ketua DPC Partai Nasdem Kota Palembang, yang tentu untuk memuluskan dia untuk pada Pilwako pada tahun 2024 mendatang. Bagaimana Bang Bagindo untuk memprediksinya ini, Bang? Pertama, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, buat saya aneh aja, terkesan panik, membingungkan kenapa sampai beliau resign dari rumah yang cukup megah, pindah ke rumah biasa. Saya asumsikan PDIP itu rumah yang megah gitu. Sementara Nasdem sendiri rumah biasa. Kenapa saya katakan begitu ya? Dari perolehan kursi selama ini prestasi politik antara dua partai ini, sedangkan tahu sendiri kan ke depan jujur saja tantangan, peluang, kemudian aura politik di 2024 sulit diprediksi. Nah, kenapa begitu mudah memprediksi bahwa Partai Nasdem ini akan paling tidak memudahkan beliau untuk dapat tiket menjadi cawago yang akan digadang oleh Partai Nasdem, sedangkan bagi kalangan Nasdem sendiri dengan mekanisme dan pola pengelolaan atau pembinaan pengurus terkesan tidak ada kepastian gitu. Seperti sekarang dan ini belum sampai setahun, apakah begitu mudah akan menggeser beliau dan digantikan oleh Ibu Pinda? Kemudian masalah garansi bahwa Partai Nasdem ke depan bisa memperoleh kursi di atas 5 kursi itu menurut saya ke semua partai papan atas bakal papan tengah itu semua akan berlomba luar biasa untuk meningkatkan, paling tidak mempertahankan jumlah kursinya di 2024 dalam pileg, dan itu menjadi cerminan acuan untuk masuk dalam pilkada di November 2024. Maka buat saya, kenapa sih Ibu Pinda ngambil langkah-langkah yang tergesa-gesa? Asumsi dia mungkin dia tidak nyaman di PDIP atau komunikasi politik dengan internal para elit PDIP di kota maupun provinsi terkesan mungkin tidak plus ya, tidak plus ataupun tidak begitu cair. Tapi kan itu persoalan biasa. Apalagi ini partai ideologis. Partai ideologis itu nggak akan serta-merta, misalnya katakanlah beliau bukan ketua sekarang, akhirnya akan menjadi diutamakan adalah ketua, akan lebih mudah memulus dapat di tiket untuk di pilkada 2024. Tidak begitu. Tetap ada instrumen yang baku, yang standar seperti yang dimiliki oleh partai-partai besar, apalagi partai-partai senior dan yang sudah cukup lama mengikuti kontestasi ataupun menjadi bagian etalase utama partai politik di Indonesia ini. Maka saya kembali aneh, bingung, dan terkesan panik buat saya melihat dan sangat spekulatif apa yang dilakukan Ibu Pinda sekarang. Artinya harus bisa menunjukkan elektabilitas beliau Ya, untuk perkembangan ke depannya gitu. Ya, sekarang makanya sudah kepalangan. Mundur beliau kan dari PDIP sudah final, karena sudah dikabulkan. Nah, saran saya, walaupun saya menganggap saran saya ini bukan saran yang biasa, ketika ada upaya kabar yang berhembus bahwa beliau itu pasti pindah ke Nasdem, nah sebaiknya kan sekarang keinginan dan tawaran itu ditunda dulu, dia evaluasi lagi lah, paling tidak kalau mundur dari PDIP sudah final, tapi untuk menerima tawaran atau berkeinginan untuk duduk dalam elit Nasdem Kota Palembang ditunda dulu. Sekarang bangunlah citra dia, membangun kinerja beliau dengan di pemerintahan kota, juga di publik atau masyarakat Kota Palembang. Optimalkan posisi beliau sebagai wawako, supaya lebih dekat dengan prestasi sebagai pimpinan wakil pimpinan Kota Palembang
wakil pimpinan pemerintahan kota ini, kemudian makin dekat dengan masyarakat, lahirkan program-program kebijakan yang pro dengan rakyat dan bisa dirasakan manfaatnya, dan juga yang paling penting adalah bisa meningkatkan kualitas manusia atau kualitas rakyat Kota Palembang ini. Itu dulu. Nah, ketika mulai sudah sangat populer, sudah terlihat benar-benar ekuitas sosok beliau sangat memenuhi standar, masyarakat itu tidak akan mudah beralih pada yang lain, dan partai politik juga akan tergoda atau berkeinginan akan mendorong beliau. Nah, itu tadi maka saya bilangkan, kepalangan sudah final mundur dari PDIP, tapi tidak harus serta-merta untuk segera menerima tawaran atau keinginan untuk menjadi elit Partai Nasdem. Ini kurasa sikap atau keputusan yang paling baik. Hingga nanti partai lain melihat, bahkan dengan partai politik yang ditinggalkannya akan lebih mudah jalin komunikasi politik dengan PDIP, dengan Nasdem, dengan Golkar, Demokrat, PAN, PKB, PKS, semua partai-partai peserta pemilu nanti bina hubungan. Nanti dengan mudah. Mereka kan semua partai politik ataupun lembaga-lembaga independen dengan survei. Ketika nama beliau muncul, paling tidak dalam 3 besar sebagai calon kota Palembang, pasti beliau tidak akan sulit untuk memperoleh tiket untuk digadang-gadang jadi calon wali kota Palembang 2004 dan 2009. Oke, Bang Bagindo. Terima kasih Bang Bagindo atas pendapat yang disampaikan. Ya, kita akhiri dulu pemirsa Sipoku TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.